Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita buka acara kajian anak soleh ini, ya, sekaligus pengumuman pemenang lomba anak soleh kemarin. Marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih ditakdir untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu tentunya syafaat beliau di neraka. Selamat datang Ustaz. Ini adik-adik, nanti ini Ustaz Hasyim Adnan atau biasa disebut Gus Gibran. Kalau di Sumedang sana Gibran Al-Betawi. Pertama-tama kami ingin ucapkan kami hormati ini kepala sekolah ini ada Pak Adi Sutoro, Ketua Panitia Ramadan tahun ini, kemudian juga para asatizah pengajar di TPQ Al-Hijrah yang kita cintai ini, serta juga yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, juga anak-anak santri kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ramadan Pak Adi, kemudian para asatizah di Bu Ela ya Bu ya. Yang lain belum hafal Bu, nanti kenalin dulu. Juga kepada anak-anakku sekalian santri di TPQ Al-Hijrah, kita patut syukuri karena keterlibatan, inisiatif dan kerelaan untuk mengeluarkan tenaga pikiran sehingga terlaksanalah acara kemarin, acara lomba anak soleh yang diakhiri hari ini. Alhamdulillah hari ini juga hadir Gus Gibran yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih ini pada ibu-ibu wali santri yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar dan diajar oleh Bu Ela dan kawan-kawan. Saya jamin lah Bu Ela dan kawan-kawan ini udah pasti kualitasnya bagus. Apalagi juga ternyata aktivis juga di organisasi kepengurusan Hatayat, jadi udah nggak perlu diragukan lagi lah. Itu saja, ini karena tadi udah mulai, udah terlambat ya Bu ya, saya nggak lama-lama. Sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat kepada anak-anak semua yang menjadi juara maupun belum menjadi juara. Jika belum menjadi juara, insya Allah nanti di
momen-momen berikutnya akan bisa meraih juara seperti yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarunas biyaumil qiyamah ma'aman ahaba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dohiron wa batinan, yang mudah-mudahan dengan rangkaian nikmat tersebut Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur akan segala macam anugerah nikmatnya. Untayan teriring salam selalu mengalir selawat untuk baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita sebagai pengikut beliau mendapat syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para adik-adik sekalian, tamu-tamu Allah, pencinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kami hormati DKM Masjid Al-Hijrah. Saya punya sahabat Bapak Sutrisno Lamin, kita doakan Pak Haji sehat selalu, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat untuk dunia dan akhirat, bisa mengiring setiap langkahnya bernilai ibadah. Juga Bu Ela ya, dan para ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan anak-anak yang saya banggakan. Ada pesannya dari Bu Ela tentang sholatnya, karena ini bocah semua. Biasanya saya kalau ngaji saya bikin tawa-tawa dulu nih Bu Ela, karena ini bocah mulu. Nah, rangkaian kalau kita ingin membuat anak itu sholat, yang pertama mah kita bersyukur ya, hari ini kita masih bisa bermuajaah, hari ini kita masih bisa berkumpul. 2 tahun yang lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. 2 tahun yang lalu kita takut dengan yang namanya COVID, dan barang itu barang yang nggak kelihatan. Dan hari ini kita bisa berkumpul. Kalau kemarin kita dipesannya 3 teh mulu itu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ditawarin cuci tangan doang, nggak pernah ditawarin makan kemarin. Tapi hari ini kita masih bisa berkumpul. Para adik-adik sekalian ya, nah kaitan kalau kita ingin mencetak anak yang soleh dan solihah, juga kaitan dengan anak-anak, agar anaknya ini mau sholat. Cermin yang pertama, karena di sini ada ibu-ibunya ya, juga ada bapaknya. Cermin yang pertama untuk mendidik anak yang soleh dan solihah itu ada 2. Yang pertama dari makanan yang halal, dan yang ketiga pendekatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat perjalanannya, kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pun gak panjang, dan doanya pun beliau hanya minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria itu Bu, para ibu guru sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk kita wahai para ibu-ibu, itu cuma minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya nggak banyak. Minta kepada Allah diberikan keturunan anak yang soleh yang bisa manfaat, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam
juga begitu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim minta anak yang soleh? Kenapa Nabi Ibrahim tidak minta berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anak hamba anak yang kaya, jadikan anak-anak hamba anak yang mempunyai jabatan? Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa seperti itu? Kenapa minta yang solihin dan solihat? Karena hanya nanti anak-anak yang soleh nih tong, yang model-model kayak gini, yang akan bisa menolong orang tuanya. Kan seringnya Bu Guru kita dengar itu satu riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Beliau bilang itu kan, dan semua mungkin kita sebagai orang muslim sudah pasti pernah dengar hadis ini. Kata beliau kan begini, idza mata ibni adam in qata amalu illa bi salasin sadaqatin aw jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholihin ulah. Nanti nih Bu, ini untuk kita agar kita bisa mendidik anak-anak yang cerdas. Selain cerdas juga mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Bu, kan ada ibunya ya. Nah pesannya Bu Ella kepada saya begitu. Bagaimana ini menjadi anak yang soleha dan rajin sholat. Nggak mungkin orang rajin sholat tanpa ada embel-embel soleh dan soleha. Kenapa kita disuruh tuntutnya sholat? Sholat adalah tiang agama. Dan doa yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya itu di sholat. As-sholatu doa, ad-doa silahul mu'min. Sholat itu doa, dan doa adalah senjatanya orang muslim. Dan mencetak anak yang soleh agar rajin sholat ini, itu diajarkan oleh Nabi kita. Karena manusia awal pertama itu 40 hari pertama hanya berbentuk air yang najis. Yang kedua berbentuk segumpal darah, dan yang ketiga berbentuk segumpal daging. Artinya selama hampir 4 bulan baru terjadi ditiup ruhnya. Di sana terjadi transaksi antara ruh calon si jabang bayi dengan Allah yang mengutus malaikat Jibril untuk memberikan takdirnya. Apakah anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah? Apakah anak ini akan menjadi anak yang baik? Masa depannya bagaimana? Perjalanan bagaimana? Di sana terjadi transaksi. Nah, maka kita sebagai orang tua nih, atau sebagai pendidik, kalau anak-anak kita ingin menjadi anak yang soleh, anak-anak kita ingin rajin sholat, itu tergantung kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tarbiyatul aulad, karena pendidikan awal itu adanya di rumah. Para jamaah sekalian, maka di bulan puasa ini, tadi kata Abi Hurairah bilang begitu, apabila anak Adam meninggal dunia, akan terputus semua amal perbuatannya, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, au ilmu yunta'u bih, au waladun sholihin ulah. Semua terputus kecuali 3, dan yang paling penting apabila nanti kita telah tiada adalah doa anak-anak kita. Maka itu, ini bulan puasa. Hari ini kita dibina, dikawal, candra di mukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini bisa merasakannya. Ini masih pada puasa dong. Ya, artinya mereka belum punya kewajiban ya untuk puasa. Tapi bisa diajarkan sama seperti sholat. Andai kata umur mereka masih 5 atau 6 tahun atau 7 tahun, belum punya kewajiban untuk langsung sholat. Tapi punya kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka bagaimana tata cara sholat. Ya, dia belum punya. Nah, pas begitu nanti ini di bulan puasa, maka untuk kita sebagai orang tuanya, agar anak kita mau sholat, anak kita mau ngaji, anak kita nanti gedenya berbakti, itu tinggal tergantung kitanya Bu. Maka kita pakai doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau nggak minta jabatan anaknya untuk jadi seorang pejabat. Beliau juga nggak minta anaknya untuk menjadi seorang miliarder. Karena saya ingat tuh, ada satu buku kecilnya B.J. Habibie. Bu, ini buat kita semua ya. Kenalkan B.J. Habibie, manusia terpintar di Indonesia. Yang di Indonesia nggak dihargain, tapi di Jerman begitu tinggi nilai harganya. Artinya apa? Bahwa manusia nih Bu, kadang-kadang ada orang baik di kampungnya, ada orang baik di negaranya nggak dihormatin. Sama seperti B.J. Habibie, orang hebat. Begitu di akhir hayatnya,
Ada di sebuah bukunya beliau mengatakan, beliau pernah bilang tuh, 3 anakku sukses semua. Aku didik menjadi orang yang hebat. Aku didik menjadi orang yang cerdas. Tapi di akhir hayatku, kata B.J. Habibie, aku hanya ditemani pembantu dan detak jarum jam. Andai kata Allah bisa memutarbalikan, maka aku akan minta anakku untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Apakah B.J. Habibie gagal mendidik anak? Enggak. Tapi pendidikan agama adalah yang paling penting. Kalau masih bocah, Bu, kalau masih bocah nih, mungkin anak kita semua bisa berkumpul, punya anak banyak, terutama dulu orang-orang Betawi. Tapi begitu mereka berkeluarga, mereka sibuk dengan dunianya, hampir-hampir mereka melupakan ibunya. Nah, ini kalau sekarang karakter mereka kita bentuk, mereka adalah kertas putih nih, anak-anak TK apa namanya, Bu nih? TK Al-Hijrah, TPQ Al-Hijrah. Ini mereka kertas putih gitu tuh. Tergantung kita akan kita warnai apa anak kita. Kalau kita punya kertas putih kan ada gambarnya ya. Apalagi TPQ, apalagi TK tuh kayak anak saya. Itu kan pasti bukunya putih. Antara putih sama ada gambar hitamnya. Mau dikasih warna apa ini? Sama seperti anak-anak TPQ hari ini di Al-Hijrah. Andai kata mereka hari ini masih bocah, jangan pernah takut, Bu. Hei, Bu. Wah. Dengar ini, anak kita hari ini masih bocah, tapi nanti lihat 30 tahun ke depan. Subhanul yaum, rijalul god. Tong, hari ini lu bocah. Tong, hari ini lu bukan siapa-siapa. Tidak menutup kemungkinan dari TPQ Al-Hijrah ini 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian ada yang jadi wali kota. Amin. Bahkan ada yang jadi presiden. Kenapa? Karena saat ini mitos darah biru untuk menjadi presiden dipatahkan oleh seorang Jokowi. Bu, dulu kita kenal Indonesia punya terah darah biru. Hanya orang-orang keturunan kerajaan, orang-orang ringrat yang bisa menjadi presiden Republik ini. Tapi hari ini, 2 periode ini dipatahkan oleh tukang kayu. Ternyata anak tukang kayu bisa jadi presiden. Dan tidak menutup kemungkinan bocah-bocah TK Al-Hijrah ini akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Kenapa? Harus kayak gitu yakinannya. Keyakinan yang kayak gitu harus dijaga dengan ilmu agama. Ya, ini untuk kita nih, Bu. Saya ingatkan untuk kita semua dan pribadi saya. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah kamakolanya, hayatul fatah wallahi bi ilmi wa tuqah idza lam yakuna litibaron lijati. Wahai anak muda, wahai bocah, hiasilah dirimu dengan iman dan takwa. Andai kata di dirimu tidak ada iman dan takwa, percuma hidup di atas muka bumi ini. Dan gak cukup, Bu, dengan iman dan takwa. Orang beriman tanpa adanya ilmu pengetahuan, dia akan gampang mengkafirkan orang. Orang bertakwa tapi tidak punya ilmu pengetahuan, mereka akan taklid buta, akan gampang mengkafirkan orang lain. Terjadi di sekarang ini nih. Ini mah buat kita ya, bukan buat bocah. Artinya bocah kita dididik. Hayatul fata bi ilmi wa tuqah. Hidupnya seorang pemuda, hidupnya seorang anak harus dengan ilmu dan takwa bekalnya. Tidak hanya cukup dengan ilmu tanpa adanya takwa. Mereka yang berilmu tanpa bertakwa akan menjadi kafir zimmi. Mereka yang bertakwa tanpa berilmu akan fanatik buta, gampang membid'ahkan, gampang mengharamkan, dan gampang menyalahkan orang lain. Shallu ala Muhammad. Hari ini bergembira kita bisa mendidik anak kita belajar TPQ di Masjid Al-Hijrah. TPQ yang ada di Masjid Al-Hijrah dipertahankan yang kayak gini. Jadi guru kayak gini nih, Mbak Ella, paling susah, Bu. Woi, Bu, ya ini saya udah juga nih. Ini harga ini. Jadi guru TK, jadi guru TPQ itu lebih susah daripada jadi guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Maka saya pernah bilang tuh, gue mah mendingan ngajarin anak-anak muda daripada ngajarin bocah. Bocah kayak gini, Pak, kita kerasin pasti akan patah. Kita diemin pasti akan rame. Maka guru-guru TK, guru-guru TPQ itu mereka bermental baja. Kalau nggak kuat ya abis bocah digamparin mulu. Nah kan ada yang berantem. Ya, saya pernah bilang sama Mas Tris ini, Mas, saya sih mendingan ngangon bocah Banser Ansor sekota Bekasi daripada ngangon bocah TK. Kenapa? Susah diapa-apain. Maka penuh dengan kelembutan.
didik anak-anak TK itu harus penuh dengan kelembutan. Sama seperti kita mendidik anak kita, Pak. Nggak bisa anak kita dikerasin, nggak bisa juga anak kita selalu dilembutin. Maka pendidikan yang terbaik adalah sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Pernah dengar nggak nih ceritanya Luqmanul Hakim? Bu, pernah dengar ceritanya Luqmanul Hakim tentang kehidupan? Nanti ini untuk anak-anak kita ya. Ketika Luqmanul Hakim beserta anaknya memberikan pelajaran tentang kehidupan untuk putra tercintanya. Wahai anakku, hari ini kita berangkat dengan menggunakan keledai. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing. Berangkat Luqmanul Hakim mengendarai keledainya, dan Luqmanul Hakim naik di atas keledai itu. Berjalan berapa kilometer sampai dia di titian Kencana. Di sini nih, dibilangin sama orang perumahan sini, Luqmanul Hakim kurang ajar banget loh. Anaknya disuruh jalan, anaknya disuruh narik keledai, sementara dia ada di atasnya. Mendengar Luqmanul Hakim, kau dengar nak apa yang dikatakan orang di titian tadi? Dengar wahai ayahku, maka ayah akan turun. Turun Luqmanul Hakim. Lalu kau yang naik wahai anakku ke atas keledai ini. Naik Luqmanul Hakim. Sampai berapa meter sampai di perwira, ketemu sama orang perwira. Luqmanul Hakim nuntun keledainya, anaknya yang ada di atas keledai. Apa kata orang perwira? No, lihat, anak durhaka. Ayahnya disuruh nuntun keledai sementara dia ada di atasnya. Ditanya lagi, wahai anakku, dengar nggak kau apa yang dibilang sama tadi orang perwira? Dengar wahai ayahandaku. Kalau begitu saya turun wahai ayahanda. Turun. Akhirnya apa? Nggak ada yang naikin ini keledai. Dituntun ini keledainya. Dituntun ini kendaraan. Kalau sekarang kita ibaratkan zaman sekarang, kita punya motor, ditaikin kagak, berdua kagak, sendiri kagak. Ini motor didorong, Bu. Sampai dia di Kaliabang Tengah nih. Dibilang orang Kaliabang Tengah, no, orang bego dua-duanya. Punya kendaraan, bukan ditaikin, bukan ditumpangin, bukan dihidupin, malah didorong. Kata orang Kaliabang Tengah. Dibilang lagi sama Luqmanul Hakim, wahai anakku, dengarkah kau apa yang dibilang orang Kaliabang Tengah? Dengar wahai ayahandaku. Kalau begitu bagaimana? Mari kita renungi tentang kehidupan ini. Orang itu, Bu, kalau lagi kaya banget pasti banyak temennya. Begitu mereka susah pasti akan ditinggalin. Sama, kalau begitu kita lagi susah banget, jauh sama temennya. Tapi begitu kita lagi kaya, pasti akan banyak sahabatnya. Maka pakai kata Luqmanul Hakim ini tentang kehidupan. Itulah kehidupan. Ada manusia hebat pasti akan disirikin oleh tetangganya. Ada manusia kaya pasti akan diirin oleh tetangganya. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu pesan kepada kita semua. Wahai Sayyidina Ali, waktu lagi kumpul begini pernah ditanya itu oleh para sahabatnya. Wahai Sayyidina Ali, aku lihat begitu banyak sahabatmu, aku lihat begitu banyak temanmu. Imam Ali cuma bilang, hari ini yang datang ke rumahku, hari ini yang main ke rumahku, dan hari ini yang sowan ke rumahku bukan sahabatku, dan hari ini yang kumpul di rumahku bukan juga sahabatku. Kok bisa begitu wahai Imam Ali? Nanti aku lihat sahabatku, tak kala aku akan dalam kesusahan, tak kala aku dalam keadaan susah, masihkah aku mempunyai sahabat? Nah, kehidupan juga seperti itu. Sahabat yang baik adalah sahabat yang senang dan gembira dalam keadaan senang dan susah. Dan orang yang baik pun begitu, selalu saling mendoakan. Mudah-mudahan kita yang ada di TK Halijrah, di PK Halijrah ini, dan juga para guru-gurunya ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan, dan setiap gerak langkahnya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Soleh dan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu akan memberikan pengumuman pemenang peserta lomba yang kemarin hari Minggu kita sudah laksanakannya, nah ya. Nah, dengarkan semua, tetap semangat. Yang pertama, perlombaan tahfiz kategori B. Juara 1. Nah, dengarkan, juara 1 dengan jumlah nilai 397 diraih oleh Ananda Kanaya Almaira Atmaja. Kanaya maju ke depan. Juara kedua dengan jumlah nilai 385 diraih oleh Ananda Syakira Putri Andresta. Juara ketiga dengan jumlah nilai 383 diraih oleh Ananda Adipa Kailila Nismara. Cowok mana? Kepada Ketua DKM Aliza, silakan untuk memberikan piala atau hadiah kepada peserta lomba tahfiz kategori B. Ayo foto. Kasih foto. Lihat sini ya. Lihat kamera. Satu dulu. Awas sama Mas. Makasih. Lihat kamera. Ah, sini. Tuh. Alim. Nah, juara kedua, maju sayang. Juara kedua maju. Ya, salim sayang, salim. Lihat kamera. Ya. Juara pertama. Di crop aja deh. Nggak gampang deh. Jangan vape sedikit gini. Siap sayang. Tunggu. Sampai Foto. semua. Kalau nggak mundur. Dapat nggak? Naikin ya ininya. Ke atasin. Ikut foto. Bentar tadi. Asal lihat, ntar lagi lihatnya. Lagi. Betul yang Ya, selamat ya para pemenang. Duduk sayang. Otomatis ini. Ya. Selanjutnya lomba kaligrafi juara 3 dengan jumlah nilai 230 diraih oleh Ananda Hansa Alika. Kedua dengan jumlah nilai 250. Ya, untuk Bapak Ketua Panitia Ramadan kami persilakan. Ya, lihat kamera. Lihat sini. Ambil, salam. Ya. Juara kedua, silakan sayang. Juara kedua. Lagi. Maju nah, salim. Nah susah. Ya, salim. Ya. Nah, jangan lepas dulu. Nah. Ayo, juara ketiga. Hansa maju, Hansa.
Ya, sama dulu. Salim sayang, jangan dilepas dulu. Lihat kamera. Ya, foto dulu, foto. Nah, ini. Foto dulu. Naikin ya, angkat ya. Oke. Sini ya, yang ini Ya, sayang. Sini dulu duduknya di depan. Selanjutnya lomba tahfiz kategori A. Juara 3 dengan jumlah nilai 332 atas nama Nadira Sakwena. Nadira Sakwena. Ada anaknya? Nadira, ya masuk saya. Nih. Nadira, ini. Juara kedua dengan jumlah nilai 358 atas nama Aditya Rifki Hamizan. Dua. Juara tiga Nadira, mana tadi nak? Nadira, ya. Maju sayang. Ya, maju Nadira. Juara 1 dengan jumlah nilai 367 atas nama Alfiandi Haikal. Mana Alfiandi Haikal? Maju sayang. Alfiandi. Kenapa sayang? Nangis. Gua nangis. Iya. Ya. Iya. Juara ya? Iya. Hebat. Nggak suka tampil, sebenarnya nggak gambar. Ibunya ya? Ibu ini apa? Ada Ustaz Gibran. Asim Adnan, kami silakan untuk memberikan hadiah. Satu lagi diwakilin. Juara ketiga. Ya, juara ketiga. Juara ketiga. Ya sini Tan, lihat sini Tan. Ada kamera. Ya, ayo sayang, lihat sayang, lihat. Oh, tuh dapat piala. Ya, ya. Juara kedua, Rifki. Ya, salim sayang, salim sama Pak Ustad. Ya, ya. Juara satu. Juara satu. Ulang. Ulang nak, ulang Zafir. Ya, juara satu, iya. Juara satu guru ya? Iya. Ayo lagi saya. Nanti aja juara. Oh, ini yang mulut. Dah. Ya, selamat ya. Selanjutnya lomba mewarnai. Juara 1 dengan jumlah nilai 98 atas nama Ibra Malik. Ibra Malik. Ya, Ibra Malik mana? Pak Imam Ibra Malik. Juara kedua dengan jumlah nilai 96 atas nama Fadita Embun. Mana Embun? Juara 3 dengan jumlah nilai 91 atas nama Azima Maulana Putri. Ya, Azmi ya. Oh, kakaknya. Ya, itu kakaknya. Ya, pada koordinator lomba Bella.
Saya persilakan. Bagi-bagi Lihat sini, Bu Ella. Lihat kamera. Dah. Hah? Mata kemana ngeblank? Mata ngeblank. Capek ya. Capek nggak? Sekarang capek? Ini? Ada. Demikianlah pengumuman lomba telah selesai. Sekarang untuk doa dulu bersama ya. Duduk yang manis sayang. Ayo anak soleh soleha, duduk yang manis. Ya, yang ikut lomba nanti dapat ya. Yang ikut lomba nanti dapat ya. Dan duduk yang manis dulu tentunya. Ya, duduk yang manis. Ya, duduk yang manis sayang. Ya. Sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha, wali santri yang saya hormati, marilah kita tutup acara ini dengan penutup doa. Ya. Wali santri yang saya hormati, anak-anak yang soleh dan soleha, kita saksikan ya nak ya seremonial penyerahan lomba mewarnai tingkat kota Bekasi yang waktu bulan Februari dilaksanakan itu di Unisma ya sebagai juara pertama. Untuk Ananda Ambun kami persilakan maju ke depan ya. Ini pertama. Ya Ambun maju ke depan Bun. Mewarnai tingkat kota Bekasi. Kota ini? Iya. Mukanya kelihatan. Mukanya sayang. Seremonial dulu. Iya, dulu sekolah. Ya. Ibu-ibu wali santri yang saya hormati, anak-anak yang soleh dan solehah, marilah sama-sama kita tutup acara ini. Sebelum pembagian goodie bag, ya, kita tutup dengan doa dulu yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hasyim Adnan, kepadanya kami persilakan. Para
jamaah sekalian, para bapak, para ibu, para adik-adik tercinta, mari kita angkat kedua tangan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang sempurna. Bapak ibunya diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fil alamin wa fil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi inni maghlukun fantasir wa bil qalbi munkasir wa samli mudasir innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfini akafi an abdul muqtadir wa kafa billahi wali wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dzulmun adzim wa ma bahu ila dzulman lili wa fakut ya dabirul qaumil ladzina alhamdulillahi rabbil alamin. Barang-barang ya, tolong neng Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKTP Al-Hijrah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pengurus DKM dan Dewan Guru TPI Al-Hijrah Titian Kencana mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.